Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun ay hada faslun. Syurutut tayammumi asyaratun. Ayakuna biturabin wa ayakuna turabun tahiran wa ayakuna musta'malan wa la tukhalitu daqiqun wa nahuhu wa ayaksidahu wa ayamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini wa ayuzila an najasata awwalan wa ayajtahida fil qiblati qablahu wa ayakuna atayammumu ba'da dukhulil waqti wa ayatayammama likulli fardin. Faslun ay hada faslun. Di dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan tentang pasal syurutut tayammumi asyaratun. Jadi syarat-syaratnya tayamum itu ada 10. Ayakuna biturabin, yang pertama harus dengan debu. Wa ayakuna turabun tahiran, debu tersebut harus debu yang suci. Wa ayakuna musta'malan, dan debu tersebut bukan debu yang musta'mal. Wa ala tukhalitu daqiqun wa nahuhu, debu tersebut tidak dicampuri oleh tepung dan lainnya. Wa ayaksidahu, dan bermaksud menggunakan debu untuk bertayamum. Wa ayamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini, mengusap wajah dan kedua tangan dan 2 kali ketukan. Wa ayuzila an najasata awwalan, badan harus bersih terlebih dahulu sebelum bertayamum. Wa ayajtahida fil qiblati qablahu, ijtihad mencari kiblat. Wa yakuna atayammumu ba'da dukhulil waqti, adapun waktu untuk bertayamum adalah setelah masuknya waktu sholat. Wa ayatayammama likulli fardin, 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat fardu. Seperti yang dijelaskan tadi, syarat-syaratnya tayamum itu ada 10. Yang pertama harus dengan debu. Yang termaksud dalam konsep debu itu bukan tanah, pasir, ataupun tepung. Yang kedua, debu tersebut harus debu yang suci. Debu yang suci berarti debu tersebut tidak tercampuri oleh kotoran hewan, kencing hewan, ataupun najis dan lainnya. Karena jika debu tersebut sudah tercampuri oleh najis dan lainnya, debu tersebut tidak dapat digunakan untuk bertayamum. Yang ketiga, debu tersebut bukan debu yang mustakmal, berarti debu tersebut tidak boleh digunakan lagi setelah digunakan. Misalnya air wudhu yang jatuh pada wajah kita itu sudah digunakan, berarti air itu termasuk air mustakmal. Sedangkan debu yang mustakmal, misalnya ini debu yang suci, terus kita meletakkan tangan pada debu, lalu mengetuk-ngetuknya 2 kali, lalu diusapkan ke wajah. Namun ketika kita akan mengambil debu kembali, kita tidak boleh mengambil debu yang di tempat sama tadi. Yang berarti kita harus mengambil debu di tempat lain. Misalnya di sini. Sama diketuk-ketuk 2 kali lagi, lalu diusapkan ke wajah. Karena jika kita mengambil di tempat yang sama tadi, maka debu tersebut adalah debu yang mustakmal. Yang keempat, debu tersebut tidak boleh tercampuri oleh tepung dan lainnya. Nah, debu yang tidak tercampuri oleh tepung dan lainnya, kita dapat mencarinya seperti pada jendela, ventilasi, dan rak buku ataupun gudang yang tidak dibersihkan. Tetapi debu tersebut tetap debu yang suci. Yang kelima, dan bertujuan untuk bertayamum. Maksudnya, orang yang menggunakan debu bukan semata-mata hanya untuk meletakkan tangan pada debu lalu mengusapnya ke wajah ataupun tangan. Tapi debu tersebut harus dengan niatan sebagai untuk bertayamum. Wa ayamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini. Nah, yang keenam adalah mengusap wajah dan kedua tangan dan 2 ketukan. Seperti yang dibilang tadi, meletakkan tangan pada debu, lalu diketuk 2 kali, 1, 2, lalu mengusapnya pada wajah. Dan mengusap pada wajah pun harus ini ada terbagi jadi 2 bagian. Yang bagian sini untuk mengusap pada samping wajah, lalu yang bagian sini untuk mengusap-ngusap
pada bagian mata. Jadi mengambilnya seperti ini, lalu begini. Yang ketujuh, debu tersebut harus terhindar dari najis. Jadi sebelum bertayamum, badan kita harus suci terlebih dahulu. Maksudnya setelah kita membuang najis atau membuang air kecil, membuang air besar, maka itu najis. Maka harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum bertayamum. Yang kedelapan, ijtihad mencari kiblat. Jadi kita harus mencari kiblat terlebih dahulu sebelum bertayamum. Yang kesembilan, adapun waktu untuk bertayamum adalah setelah memasuki waktu sholat. Misal setelah azan baru kita boleh bertayamum. Jika belum memasuki waktu sholat atau belum azan, maka jika kita bertayamum sebelum waktu itu, tayamum itu tidak akan sah untuk sholat fardu. Dan yang terakhir atau yang ke-10, 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat fardu. Misalnya kita 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat fardu, tetapi jika untuk sholat sunnah, tayamum bisa digunakan berkali-kali pada sholat sunnah, tetapi tidak dengan sholat wajib. Misalnya pada sholat maghrib dan isya. Pada waktu maghrib kita akan bertayamum setelah kita bersuci, mencari kiblat, dan memasuki waktu maghrib baru kita dibolehkan untuk bertayamum. Tetapi akan memasuki waktu isya dan belum adanya air, kita bertayamum kembali setelah memasuki waktu isya. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pasal-pasal tayamum ini. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang salah dan kata-kata yang kurang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.